Borobudur tidak ramah dompet rakyat. Pembangunan kepariwisataan bukan semata-mata bertujuan untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan finansial. Jauh lebih penting lagi ialah pemenuhan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata. Pemenuhan hak pribadi itu diatur secara lugas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Disebutkan dalam regulasi itu bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata. Pariwisata ditetapkan sebagai hak karena ia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual itu tidak mengenal kasta sosial. Semua lapisan masyarakat dari paling miskin sampai kaya mempunyai hak yang sama untuk menikmati keindahan pariwisata. Kesempatan yang sama itu memang membutuhkan pengaturan seadil-adilnya oleh pemerintah. Keadilan itulah yang kini dipersoalkan tatkala pemerintah hendak menaikkan karcis masuk Candi Borobudur di Jawa Tengah. Wisatawan domestik mesti merogoh kocek lebih dalam lagi untuk berkunjung ke satu dari 7 keajaiban dunia itu. Tarif wisatawan Nusantara per orang untuk sekali masuk Taman Wisata Candi Borobudur saat ini ialah usia 10 tahun ke atas Rp50.000 dan usia 3 tahun sampai 10 tahun Rp25.000. Bagai disambar geledek, pemerintah berencana menaikkan harga tiket masuk areal candi Rp750.000 untuk wisatawan Nusantara dan $100 Amerika untuk wisatawan mancanegara. Penaikan harga tiket masuk areal candi berlipat-lipat itu menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bertujuan untuk membatasi jumlah pengunjung hanya 1.200 orang per hari. Tujuan pembatasan jumlah pengunjung lewat penetapan harga tiket masuk kawasan wisata itu semata-mata untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Tujuan itu tentu saja mulia sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun destinasi wisata berkualitas tinggi dengan menerapkan prinsip ekonomi biru, hijau, dan sirkular. Jauh lebih elok lagi jika biaya pemeliharaan destinasi wisata tidak lagi mengandalkan APBN atau APBD. Objek wisata itu harus dikelola secara profesional dan harus mampu menghidupi dirinya sendiri. Jika itu terjadi, APBN atau APBD bisa digunakan untuk kepentingan yang sangat mendesak, misalnya mengatasi masalah kemiskinan dan stunting. Meski bertujuan mulia, tetap saja muncul pertanyaan, apakah pemerintah sudah mengalami kebuntuan mencari solusi untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur? Apakah satu-satunya cara untuk membatasi jumlah pengunjung hanya dengan menaikkan harga tiket masuk? Apakah tidak ada cara lain yang lebih ramah kantong kebanyakan masyarakat negeri ini? Harus tegas dikatakan bahwa penaikan harga tiket selangit itu hanya memunculkan tafsiran bahwa pariwisata Candi Borobudur hanya didedikasikan untuk kaum berduit. Rakyat miskin cukup menatap dari kejauhan saja. Dinasti Shailendra yang membangunnya tidak pernah memikirkan mencari keuntungan finansial karena candi itu didedikasikan sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Belumlah terlambat bagi pemerintah untuk mengkaji secara seksama penetapan besaran tiket masuk semua destinasi pariwisata super prioritas. Ada 5 destinasi super prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Kuat kesan dalam masyarakat bahwa destinasi pariwisata super prioritas hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya. Kesan itu harus dihapus. Tidak ada salahnya jika pemerintah melakukan komparasi dengan negara lain. Sebagai perbandingan, tiket masuk Candi Angkor Wat di Kamboja mencapai $37 atau Rp534.000 untuk satu hari. Sementara tiket museum Singapura sekitar $10 Sing untuk dewasa. Elok nian bila pemerintah tidak secara sepihak tetapi mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menaikkan harga tiket masuk Borobudur.
Harga tiket masuk tetap mempertimbangkan hak masyarakat dari semua lapisan untuk berwisata. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kembali kalau kita berpikir kalau memang betul dikatakan Rp750.000 terlalu mahal. Ya, Itu kan mestinya juga pakai basis data ya. betul. Apakah memang terlalu mahal? Karena kalau di dalam editorial dikatakan tidak ramah dompet rakyat. Kalau rakyat yang golongan ekonomi A, saya rasa sanggup untuk Rp750.000. Lalu Rp750.000 itu kan kalau kita mendaki naik ke atas Borobudur, Iya. dan itu ada alasan logisnya kenapa kemudian dibatasi jadi 1.200 orang per hari. Nah, kalau hal-hal ini dijelaskan oleh pemerintah, oleh Pak Luhut dan seluruh jajarannya, apakah kemudian ini bisa kita terima Rp750.000 untuk orang lokal dan $100 untuk orang asing, atau kemudian memang harus berkurang juga tarif-tarif ini? Ya, saya kira sebelum ditetapkan ini pasti sudah ada perembuk ya antara instansi, kementerian dan lain-lain. Ya. Kemudian muncul angka sedemikian. Ini ada waktu sekitar sebulan sebelum nanti diberlakukan di bulan depan. Sosialisasi itu harus segera masif lah dilakukan, jangan sampai kemudian terjadi gejolak. Kenapa muncul 750.000 itu atau $100 untuk turis asing? Yeah. Nah, dia harus diperjelaskan secara rinci. Jangan sampai kemudian nanti timbul aneka macam persepsi. Kalau hitungannya adalah World Heritage, ya, perbandingannya dengan peninggalan-peninggalan dunia yang lain, misalkan di Meksiko, di Taj Mahal, kemudian di Kamboja, di lain-lain tempat itu memang sebanding, artinya tidak jauh berbeda dengan Borobudur. Tapi kan ini Borobudur ini masuk ke wilayah Indonesia ini kan kita bicara soal angka ini 750. Sudah terjadi gejolak ini, banyak protes. Nah, ini yang harus dijelaskan, harus berapa minimal yang harus diturunkan misalkan kalau ini banyak yang protes, apakah 500, apakah 450, ini harus dijelaskan. Saya kira harus komprehensif cara menjelaskannya sehingga masyarakat tahu. Ini kan banyak orang yang sebelum tampil saja saya banyak di WA di telepon. Masa pelajar harus bayar 750, kan nggak demikian sebetulnya kan. Padahal kan sebetulnya tetap saja cuma dibatasi kuotanya aja 20-30%. Tetap itu berapa kalau untuk pelajar tadi ya? Ya, Rp5.000. Rp5.000. Kuotanya 20-30%. Per hari adalah 1.200. Masuk di bagian 1.200 ini. Ini hal-hal yang semacam ini kan harus dijelaskan secara komprehensif kepada sekolah misalkan, kepada dinas-dinas pariwisata mungkin atau yang lainnya, sehingga tidak timbul berbagai macam pikiran yang berseliweran sehingga akhirnya timbul sendiri-sendiri lah. Baik, kita mau bertanya juga saat ini sudah terhubung ya lewat saluran telepon dengan mantan Menteri Pariwisata Indonesia Arief Yahya. Pak Arief Yahya, selamat pagi. Halo? Pak Arief, selamat pagi. Pak Arief Yahya, selamat pagi. Kelihatannya masih belum tersambung. Kalau nanti kita bisa sambung, kita mau bertanya. Tapi pertanyaan kembali, Mas Eko. Ya. Kalau memang tujuannya adalah untuk melestarikan Borobudur. Iya. Karena saya terus terang belum membaca sih, belum dapat juga penjelasan apakah memang tapak kaki dari wisatawan yang naik ke Borobudur sampai ke atas itu kenapa, apakah itu merusak batu-batunya misalnya begitu kan? Apakah bisa bikin Borobudur pada suatu saat roboh begitu, kita tidak tahu juga. Nah, apakah ini kemudian memang harus dijelaskan kepada semua masyarakat atau cukup kepada stakeholders, misalnya tour guide, misalnya tadi yang Mas Eko sudah katakan sekolah-sekolah, itu dilakukan bersamaan tapi tarif sudah dinaikkan, atau tarif ini dibekukan dulu kenaikannya sampai kemudian penjelasan baru kemudian diberlakukan?
tarif ini kan sudah diputuskan, tapi akan berlakukan bulan depan. Oke. Jadi masih bisa direvisi menurut saya. Jadi harus ada edukasi kepada masyarakat, kepada sekolah dan lain-lain. Siapa tahu dengan adanya edukasi dan lain-lain timbul protes, akhirnya turun. Tapi kalau hitung-hitungannya memang 750 menurut saya banyak pakar juga mengatakan terlalu mahal untuk ukuran Indonesia. Saya kira batasan 500 mungkin maksimal itu lebih pas lah. Dengan asumsi berbagai macam seperti yang diutarakan Leo tadi. Jadi saya kira membandingkan dengan Candi Borobudur, dengan destinasi wisata, peninggalan sejarah di luar negeri, itu yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Jadi Mesir saya sebutkan tadi, Taj Mahal di Indonesia, Kamboja, bahkan di Angkor Wat itu tidak semahal ini loh. Kalau untuk sehari saja kira-kira itu 534 lah. Itu sehari, jadi kurang lebih $37. Oke. Kemudian kalau 3 hari ya ada lagi lebih, kemudian 7 hari juga mungkin di atas 1 juta. Jadi kalau disamakan dengan Angkor Wat yang sama-sama candi, ya saya kira itu lebih normal. Mas Eko, kita akan dan pemirsa kita akan coba menghubungi lagi, tapi kali ini dengan Chairman Indonesia Tourism Forum, Sapta Nirwandar. Pak Sapta, selamat pagi. Pagi, Mas Leo. Ya, Pak Sapta, mengikuti apa yang sedang ramai dibicarakan orang ini kenaikan tarif Borobudur. Kalau pendapat Anda sendiri, Pak, apakah memang kenaikan tarif pengunjung Candi Borobudur ini harus sebegitu banyak, Rp750.000 untuk yang naik ke atas candi untuk warga negara Indonesia dan $100 untuk orang asing, atau memang bisa lebih rendah dari itu? Menurut Anda bagaimana, Pak Sapta? Ya, sebetulnya ini kan bagian dari visitor management kan. Bagian dari pricing policy ini kan biasanya memang harus disesuaikan dengan kondisi satu negara, karena berbeda-beda biasanya. Kita lihat seperti tour travel ya, heritage. Untuk naik ke atas itu memang beda dengan di tengah dan dia nggak bayar kalau dia jauh. Jadi menurut saya ini yang jadi price policy ini harus diperhatikan. Kita menurut saya kalau apakah itu cocok dengan ekonomi kita, artinya dengan orang Indonesia sendiri. Menurut saya kalau terlalu dengan itu 250.000, apalagi kalau tidak terlihat penjelasan yang komprehensif berapa untuk mahasiswa dan seterusnya, didapatkan dari katakanlah yang harus bayar hal dibandingkan dengan dan seterusnya. Nah, harus saya ya harus memang tujuannya untuk supaya jumlah kunjungan yang tidak memberatkan Borobudur sebagai heritage, tapi juga harus hati-hati mengenai tarif ini. Nah, ini juga tadi sudah disebutkan Angkor Wat aja di Kamboja mahal. Menurut saya ada beberapa juga tidak terlalu termahal itu, sehingga bisa affordable buat masyarakat Indonesia. Jadi mohon dipertimbangkan terlalu tinggi, walaupun tadinya tujuan konservasi dari Borobudur tertekan dengan jumlah kunjungan yang lebih besar. Ya, Pak Sapta, kalau cara mengumumkannya sendiri, Pak, ada sebagian yang mengatakan ini kita tidak tahu apakah sudah melakukan dengar pendapat dulu dengan masyarakat, dengan stakeholders, baru diumumkan atau diumumkan dulu untuk kemudian meraih reaksi masyarakat. Menurut Anda sebaiknya seperti apa ya cara pengumuman kenaikan tarif ini, Pak Sapta? Kalau menurut saya ini kan bagian dari kebijakan publik. Nah, kalau kebijakan publik termasuk tarif ini harus mestinya ada riset lah, ada studi dulu berapa sih kelayakan yang cocok untuk Borobudur, dengan tentunya juga kita benchmark dengan juga heritage yang ada di luar. Nah, itu satu yang harus dilakukan. Jadi sebelum melakukan tarif seperti itu harusnya riset dulu sedikit, diketahui berapa sih jumlahnya, baru tentunya diumumkan atau dibicarakan dengan stakeholder, terutama para pemain di pariwisata ya, travel agent, termasuk juga tentunya
stakeholder lain seperti juga guide dan seterusnya, itu juga mereka kan bisa mendengarkan berapa sih pantasnya, sehingga optimal yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi tidak langsung main diumumkan harga sekian, kan kaget-kaget orang mendengarnya. Nah ini kalau bahasa sononya ujuk-ujuk gitu, atau harga segitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tentunya kalau sudah ada, pasti tidak akan menyenangkan semua orang, tapi paling tidak karena sudah dibicarakan. Yang terakhir tentu yang paling penting juga adalah diseminasi informasi itu. Penting sehingga masyarakat bisa. Oke. Pak Sabta? Ya. Ya, Pak, kalau ada yang menduga bahwa ini adalah cara BUMN untuk meningkatkan profitabilitasnya, Pak, karena kan Borobudur ini dikelola juga oleh BUMN ya. Itu bagaimana menurut Anda, Pak? Kalau kan pendapatan itu nggak selalu yang dari karcis, Mas. Pendapatan itu kan dari satu heritage itu macam-macam. Ya itu jadi menurut saya karcis itu salah satu. Jadi kita juga harus kreatif menciptakan pendapatan lain. Umpamanya kalau di Mesir tuh ya, di sana ada Sound of Music, ada pendapatan dari bagaimana mengelola malam hari kita bisa mendengar gerakan melalui musik dan seterusnya yang menceritakan tentang keberadaan dari satu heritage. Nah itu kan juga salah satu, sehingga bisa menjadi pertunjukan juga. Berikutnya juga banyak sekali yang bisa kita ceritakan dari pendapatan lain selain dari penonton. Nah juga ada sekarang film, ada macam-macam, Ya, ada konser dan seterusnya. Oke, Pak Sabta terakhir Pak, kalau ini kenaikan ini langsung diberlakukan Pak, tidak berubah sama sekali, menurut Anda seperti apa? Ya mestinya itu ya akan memberatkan dan juga tentunya akan banyak sekali nanti yang protes, tentunya juga masih banyak juga masyarakat yang ya katakanlah agak sulit untuk mengunjungi heritage itu. Nah ini yang perlu dipertimbangkan kembali, kan apa sih yang nggak bisa dirubah Mas Leo? Kecuali ya kan Quran sama Bible aja nggak bisa dirubah, kalau peraturan kan masih bisa di-adjust. Oke, baik Pak Sabta Nirwandar, Chairman Indonesia Tourism Forum, terima kasih Pak karena sudah bergabung dan mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Sabta. Sangat menarik yang dikatakan Pak Sabta, tapi kita harus jeda dahulu Mas Eko dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Mas Eko kita mau mendengarkan suara pemirsa Metro TV, bagaimana mereka melihat Borobudur ramah atau tidak ramah dengan dompet mereka. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak, setuju tidak Pak tarif naik ke Candi Borobudur dinaikkan ke Rp750.000 nih untuk Pak Sukarwan, saya dan warga negara Indonesia yang lain, Pak? Kalau jawabnya singkat ya jelas tidak setuju, tapi kan ada penjelasannya. Jelas tidak setuju, tapi begini. Nah, apakah ini hal-hal seperti ini dari aturan PBB diterapkan di piramida di Mesir, di Angkor Wat, Angkor Thom, di Taj Mahal, di India, di semua objek-objek vital dunia, apakah diterapkan seperti ini? Pertama, kalau toh memang diterapkan seperti ini, alasannya apa? UNICEF atau UNESCO itu badan PBB untuk menjaga tuh. Nah, itu kan Candi Borobudur milik rakyat. Lah rakyat Indonesia, wong yang bangun juga nenek moyang rakyat Indonesia. Kok biarinnya aja dibebaskan, nggak bakalan 500 tahun lagi ke depan nggak bakalan rusak, wong itu batu. Dan yang paling penting itu harus ada komunikasi dulu, disiar-siarkan di halu-halu sepanjang-panjangnya, seluas-luasnya dulu biar masyarakat tahu, tidak kaget gitu loh. Mau diterapkan 1 Agustus apa 1 Juli apa 1 September besok itu harus ancang-ancangnya itu harus jauh lah. Sekarang kalau masuk kok 750.000 ya sangat memberatkan. Sangat memberat. Kalau alasannya untuk kelestarian, loh, walaupun di 50.000 terus itu 1000 tahun ke depan tetap lestari, wong itu batu kok. Apa takut diinjak-injak batunya rusak? Enggak. Apa ketakut katakanlah orang naik Borobudur sekaligus 10.000 orang itu paling rata-rata berat orang 60 kg itu paling hanya berapa ya? Hanya 500
ton. 500 ton kalau dibagi luasnya Borobudur, paling per meter persegi itu kena beban kira-kira ya 1,5 kintal kan nggak bakalan ambles. Oke. Itu insinyurnya juga Yeah. sudah melebihi insinyur ITB dulu yang rancang tanahnya juga sudah dirancang sekian juta tahun ke depan tidak akan ambil tuh. Baik. Insinyurnya dulu sudah melebihi insinyur Gajah Mada dan di ITB itu. Jadi yang penting adalah komunikasikan dulu begitu ya Pak Sukarwan ya kepada semua masyarakat ya. Biar masyarakat tahu gitu aja. Saya kalau Baik. jawab keberatan, ya keberatan dong. Ya. Oke, terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Halo. Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat, selamat pagi. Bu Indra. Kelihatannya belum tersambung. Kita coba ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Medan, Sumatera Utara, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo dan Bung Selamat Eko. pagi Pak Sukiwi. Ya, Ya, silakan Pak Sukiwi. ya kalau saya rasa ini kayak gini membuat tidak ramah bagi dompet rakyat itu sangat tidak bagus lah. Karena apa? Kita tahu Candi Borobudur ini kan nilai sejarahnya itu kan sangat tinggi ya. Rakyat, anak-anak muda, ya pelajar, semua mereka kan ingin tahu tentang sejarah daripada bagaimana hebatnya nenek moyang kita. Tiba-tiba dengan naik harga 750.000, ya tanpa ada komunikasi, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada alasan-alasan yang tepat sehingga masyarakat itu bisa mengerti. Ya itu kan keterlewatan kalau menurut saya ya. Ya alasannya untuk kelestarian, alasannya butuh dana, jangan ambil dari APBD. Ya saya mintalah kepada pemerintah sekarang ini, jangan korupsi aja sudah hebat. Ya dana kita itu berlimpah-limpah lah, yang penting jangan korupsi aja lah. Ya coba kita lihat dari 50.000 menjadi 750.000. Kalau secara kalkulasinya itu 1.500% itu. Ya kenaikannya begitu tinggi. Itu sama dengan apa? Menutup supaya wisatawan nggak usah datang. Wisatawan asing juga nggak usah datang. Kalau orang nggak mau datang semua karena kemahalan, kan rugi juga kita. Kasiannya itu kan penduduk atau rakyat yang ada di Jawa Tengah itu. Jadi tolong kami harapkan kepada pemerintah, jangan semena-mena, jangan mengambil keputusannya itu tiba-tiba. Kemudian ya janganlah hanya mencari keuntungan, karena pariwisata itu harus ciptakan sesuatu yang menarik. Kalau menarik, pasti banyak yang datang. Kalau pasti yang banyak yang datang, harganya nggak usah terlalu tinggi. Kita juga dapat keuntungan. Itulah harapan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Kita akan coba lagi ke Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra sudah pernah ke Borobudur? Udah sering. Karena Ibu Indra kan ibu guru. Iya, Bu. Jadi sering bawa anak-anak siswa untuk mengunjungi Borobudur. Iya. Nah, jadi kalau naik 750.000, Ibu masih mau ke sana nggak? Mau. Masih mau? Mau, iya. Soalnya kan itu 750.000 itu untuk naik ke atas, Bung Leo. Ya, begitu betul. Kan? Cuma ya masyarakat sudah memandangnya, wah, ngapain? Dulu waktu Bu Indra kecil, pertama kali ke Borobudur itu senang. Megah, tidak bayar pun. Dari luar itu sudah di luar arena masih jauh sudah kelihatan kemegahannya karena tidak tertutup. Nah, justru setelah beberapa tahun kemudian ke Borobudur yang sudah tertutup dan ada tarif masuk, Ibu kesel. Kenapa ini terjadi begitu? Iya. Nah, tapi sekarang itu masuknya saja kan
hanya 5.000 Iya. untuk siswa, untuk apa? Lah, 750.000 itu untuk naik ke atas. Dan maaf kalau orang awam itu tidak mengerti bahwa ya bisa aja dikatakan kokoh, tapi ada batasnya. 750.000 itu kan untuk biaya konservasi, perawatan. Iya. Nah, dan juga dibatasi, dibatasi aja 1.200 orang kan. Berapa itu 1.200 orang berat badannya untuk naik ke atas itu. Betul. Nah, iya. Juga dulu kan Borobudur itu tertimbun di bawah tanah. Nah, itu butuh biaya banyak untuk segala macamnya. Jadi, kalau 750.000 untuk naik ke atas, oke. Kalau mau memandang 5.000 saja di bawah, itu sudah cukup. Iya, juga itu kan tempat untuk umat Buddha beribadah. Mungkin mereka juga ingin ketenangan dalam beribadah. Nah, tapi dalam tanda kutip tidak berani bersuara. Dengan adanya ini kan itu mudah-mudahan menjadi baik untuk semuanya. Begitu Bung Leo. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Menarik sekali karena beragam pendapat dari pemirsa, tapi kita harus jeda lagi. Mas Eko dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko tadi kalau kita lihat gambaran dari masyarakat yang memirsa Metro TV editorial, mereka beragam ya. Ada yang bilang tidak setuju, ada yang bilang setuju. Nah, ini bagaimana nih kira-kira Mas Eko? Ya, memang seragam ya kalau kita melihat. Tapi yang paling saya perhatikan tadi Bu Indra ya. Bu Indra berapi-api tadi. Jadi memang Borobudur ini destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi menurut saya di Indonesia. Selain karena World Heritage yang peninggalan dunia, peninggalan UNESCO. Ini dari mulai SD ya sampai mahasiswa mungkin itu banyak sekali orang ke sana. Jadi sekarang yang jadi sana kan harganya, Leo. Jadi memang belum terlambat untuk menurunkan harganya. Tapi saya setuju bahwa Borobudur ini harus bersolek, Borobudur itu harus dirawat, Borobudur itu harus maju dan lain-lain. Kalau kita melihat vandalisme juga masyarakat yang naik ke atas yang naik ke atas itu kan beragam. Ada yang suka-suka lah, itu memang harus diedukasi, jangan sampai kemudian merugikan itu pengelola itu sendiri. Jadi belum terlambat saya kira, jadi memang harus diturunkan, tidak harus 750 lah. Mungkin ya harus dialog lagi dengan Gubernur Jawa Tengah mungkin, atau mungkin Bupati di sana, di Magelang. Jangan sampai kemudian nilainya tinggi itu menjauhkan Borobudur dari masyarakat. Itu yang menjadi persoalan ke depan saya kira. Kalau melihat yang disampaikan oleh pemerintah sejauh ini kan ada beberapa perbandingan ya Mas Eko, yang ada piramida Giza di Kairo, dikatakan tiketnya dari harga $71 itu, lalu juga ada Machu Picchu yang dikatakan mulai dari $78. Mungkin berdasarkan itulah kemudian pertimbangannya $100 yang kalau sebenarnya kalau dikurskan ke rupiah kan sebetulnya 1.500.000-an. Ini sudah separuhnya nih untuk warga negara Indonesia. Apakah itu tidak bisa jadi pertimbangan? Saya kira pemerintah ketika memutuskan harga ini sudah mengacu kepada harga tiket heritage yang di dunia ya. Ada Colosseum di Roma, mungkin Great Wall juga ada di Kamboja, Taj Mahal di India, mungkin di Peru juga ada itu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin menjadi acuan. Tapi kan Indonesia ini saya kira berbeda ya. Kalau harga naik sedikit aja itu pasti menjadi pemicu itu. Minyak goreng naik, BBM naik. Itu pasti akan menimbulkan protes yang berkepanjangan. Kita membutuhkan stabilitas politik juga, stabilitas ekonomi juga. Jangan sampai kemudian ini nanti berlarut-larut, orang Jawa Tengah pada marah itu. Kita lihat sekarang di Magelang itu dalam tanda kutip tidak ada keadilan di sana. Misalkan
orang mau pergi ke Magelang, wisata di sana, orang tidurnya dia nggak di Magelang loh, dia pasti tidurnya di Jogja. Menginapnya di Jogja. Sama dengan Anda pergi ke Prambanan. Iya. Anda masuk itu tiketnya itu masuk Klaten. Di dalam itu sudah masuk ke Sleman, Jogja. Tapi tidurnya tetap di Jogja, bukan di Klaten. Jadi hal semacam itu juga harus dipikirkan bahwa Magelang itu dalam tanda kutip sudah lama untuk menjadi bukan menjadi destinasi untuk wisata yang terlalu panjang. Jadi hal-hal seperti itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Yang bisa menentukan angka yang pas itu bagaimana? Apakah kemudian survei dulu, FGD dulu, focus group discussion? Karena itu nanti terlalu lama kan? Bagaimana Mas? Iya, saya kira ini sudah melalui pembicaraan yang panjang. Tapi ketika ada protes, saya kira mungkin ada evaluasi. Kita bisa lihat, minta pendapat kepada ahli geologi misalkan. Pemerintah daerah, yang pas itu berapa harganya. Tapi apapun itu, kita mungkin setuju bahwa Borobudur harus bersolek, Borobudur harus berbenah. Borobudur ini adalah heritage dunia yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian vandalisme muncul di sana lagi, coret-coret lagi. Ini yang perlu kita jaga. Baik. Kita harapkan semoga apa yang kita bicarakan ini bisa berkontribusi positif tentunya untuk kelestarian Borobudur dan untuk kemaslahatan masyarakat. Mas Eko Ramawanto, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Pemirsa Elok Nian, kalau pemerintah tidak secara sepihak namun mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menaikkan harga tiket masuk Borobudur. Harga tiket masuk tetap mempertimbangkan hak masyarakat dari semua lapisan untuk berwisata. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan atau menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga keselamatan Anda, kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV